Novel audio fiksi bela diri yang ke-110. Raja Pedang episode ke-2001 hingga 2010. Wajah kakak senior kian jelek. Dia memandang Tang Yuanming yang marah dan sedih. Kemarahan melintas di matanya. Apakah menurut Anda dia tidak mempercayai apa yang Anda katakan, tetapi Sekte Ling Qiao dan yang lainnya tidak mampu menyinggung perasaan mereka sekarang? Apa isinya? Tang Yuanming menggelengkan kepalanya. Dia baru saja menggeli barang-barang itu ketika barang-barang itu direnggut oleh orang-orang dari Sekte Ling Qiao. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi dia yakin itu barang bagus. Jika Anda tidak tahu apa itu, mengapa mengambilnya? Apakah layak berkonflik dengan Sekte Ling Qiao? Berikan padanya. Apa? Wajah Tang Yuanming penuh rasa tidak percaya, atau haruskah dia memberikannya kepada Sekte Ling Qiao? Ketika Ji Xiyun dan yang lainnya datang dan melihat reaksi Tang Yuanming, mereka segera menoleh ke arah Qian Weichang. Saudara senior Qian, kami percaya bahwa saudara muda Tang tidak berbohong, mereka merampok kami. Kamu tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Meskipun Tang Yuanming terkadang agak tidak bisa diandalkan, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti merampas barang orang lain. Anda yakin itu tidak ada gunanya? Keluar dari sini dan jangan melakukan hal buruk. Qian Weichang diam-diam mengutuk di dalam hatinya, sekarang perburuan harta karun akan segera berakhir, dia harus melawan Sekte Ling Qiao dan berakhir dengan kekalahan telak. Berikan padanya. Kali ini dia berhenti mengirimkan pesan dan berteriak kepada Tang Yuanming. Mendengar kata-katanya, Ji Xiyun dan 5 orang lainnya memandangnya dengan tidak percaya. Apakah ini kakak senior Qian yang sama yang tidak ragu-ragu membuat musuh semua orang di istana bawah tanah sebelumnya? Orang-orang dari Sekte Ling Qiao hanya mengucapkan beberapa kata kasar dan kemudian benar-benar memberi mereka sesuatu. Sebagai seorang anak ajaib di alam surgawi dan pemimpin generasi muda sekte tersebut, bagaimana dia bisa berlutut begitu cepat? Kakak senior Qian, kamu tidak bisa memberikannya kepada mereka. Semuanya milik kita. Jika kita bertarung, kita tidak akan kehilangan tulang punggung kita. Jika kamu menyerah sekali hari ini, Sekte Ling Qiao akan menangkap dan menindas kami di masa depan, dan kami akan membuat sekte tersebut menanggung malu. Apakah kamu tidak memahami ini? Qian Weichang tertawa marah mendengar kata-kata mereka, itu mudah untuk dikatakan. Jika kita memulai perkelahian, apakah kamu akan melakukannya? Bukan hak kita untuk mengambil tindakan. Hanya sekelompok orang dari alam Xuanzhen, apa sebutan mereka di sini? Lalu, beraninya kamu melawan begitu banyak orang sebelumnya. Kamu tidak takut pada banyak orang sebelumnya. Bagaimana sikapmu saat itu? Apakah kamu hanya tertarik pada matamu? Apa yang ada di tangan kakak muda Tang tidak sebaik milik Gu Hao, jadi kamu tidak berani. Ji Xiyun dan yang lainnya diliputi amarah dan tanpa ragu-ragu mereka merobek daun arah Qian Weichang. Ketika Qian Weichang mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan berteriak, diam. Melihat Ji Xiyun dan yang lainnya, mereka masih menatapnya dengan marah dan bertanya-tanya. Qian Weichang sangat marah hingga dia memberontak, semuanya. Anda berani menghadapinya, maka jangan pernah berpikir untuk mewujudkan keinginanmu. Kembalikan barang-barang mereka. Melihat Tang Yuanming masih menolak untuk melepaskannya, Qian Weichang langsung memilih untuk mengambil tindakan. Tang Yuanming dipukul dan dilepaskan setelah merasakan sakit, dan pot tanah sepenuhnya berada di tangan murid Sekte Ling Qiao di seberangnya. Kakak senior Qian, adik Qian, Ji Xiyun dan yang lainnya sangat marah, begitu pula Ma Xinlan yang datang. Kakak senior Ma, kakak muda Tang menggeli wilayah orang lain dan ingin mengambil barang-barang mereka. Saya sudah menanganinya, kembalilah. Qian Weichang segera menutup mulutnya, melambaikan tangannya dan berbalik untuk berjalan kembali. Kakak senior Ma, bukan itu masalahnya. Ketika Qian Weichang mendengar ini, dia berbalik dan menatap Ji Xiyun dan yang lainnya. Apakah dia benar-benar ingin melawannya sampai akhir? Jangan lupa, akulah yang mengizinkanmu masuk ke sini untuk mencari kesempatan. Jika kamu berani menghalangiku turun dari panggung, segera keluar. Ji Xiyun dan 6 orang lainnya sangat marah. Itu jelas merupakan izin kakak senior Ma. Tak tahu malu. Tapi mereka harus memperhatikan Qian Weichang. Qian Weichang tidak hanya lebih kuat dari mereka, dia juga memiliki latar belakang dan bakat yang bagus, jadi tidak perlu memprovokasi dia jika dia tidak mampu membelinya. Terlebih lagi,
Begitu Qian Weichang menerobos alam hukuman surgawi, bahkan Ma Xinlan pun harus melihat wajahnya. Melihat mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara, Qian Weichang memelototi mereka dengan ekspresi marah dan terus pergi. Ayo pergi, kakak senior Ma. Ma Xinlan berada dalam dilema, Qian Weichang mengatakan demikian, dan orang-orang telah pergi. Dia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Sebagian besar orang lain condong ke arah Qian Weichang. Bahkan tidak membuat keputusan. Menghadapi penampilan Ji Xiyun dan 6 orang lainnya yang mencari bantuan, dia hanya bisa menghela nafas. Ayo kita cari harta karun itu lagi. Melihat Ma Xinlan tidak membantu mereka, Ji Xiyun dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya. Mereka menatap punggung Qian Weichang dengan kecewa. Ma Xinlan tidak membantu mereka karena dia mengalami kesulitan, yang dapat mereka pahami, tetapi perilaku Qian Weichang sangat mengecewakan mereka, dan membuat mereka merasa tidak tahu malu karena bermuka dua. Semua orang di Sekte Ling Qiao mensibir dengan jijai, mereka adalah sekelompok pengecut. Apakah masuk akal untuk mencuri sesuatu? Qin Tianzong benar-benar bukan hal yang baik. Itu saja untuk saat ini. Apakah kami masih bisa takut dengan Sekte Qin Tian Anda? Mendengarkan sinisme dari semua orang di Sekte Ling Qiao, keenam Ji Xiyun sangat dipermalukan, tetapi mereka hanya bisa hidup dengan rasa malu dan amarah. Ayo pergi, jangan buang waktu dengan orang-orang ini. Berhenti. Saat semua orang di Sekte Ling Qiao sedang melangkah pergi, sebuah suara samar terdengar, menghentikan langkah mereka. Ji Xiyun dan yang lainnya berbalik dan melihat Su Tianmu melompat dari bawah lubang dengan sesuatu seperti sedotan di mulutnya, dan harapan tiba-tiba berkobar di hati mereka. Qian Weichang tidak bisa membuat keputusan untuk mereka, tapi Su Tianmu bisa. Tapi kemudian ekspresi mereka meredup. Raciun yang mereka gunakan untuk menangani orang-orang dari Sekte Tianluo sebelumnya membuktikan bahwa cara yang dapat mengancam wilayah Fatianxiang tidak dapat digunakan dengan mudah. Qian Weichang mengerutkan kening saat melihat Su Tianmu keluar, kamu ingin keluar dan ikut campur dalam urusan orang lain. Dia telah menyelesaikan masalah ini dan tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur dan melibatkannya. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, tentu saja aku akan melakukannya. Su Tianmu berkata dengan dingin bahkan tanpa memandangnya. Qian Weichang tertawa dengan marah, dan Chuanyin memarahi, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan masalah ini. Kamu tidak berguna, jangan menganggap orang lain juga tidak berguna. Wajah Qian Weichang menjadi gelap, beraninya kamu mengolok-oloknya. Saya pikir kamu hanyut. Jika kamu membunuh seseorang dengan suatu cara, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ini lebih baik daripada seorang pengecut sepertimu. Su Tianmu berhenti dan menatapnya. Apa katamu? Qian Weichang sangat marah. Katakan lagi jika kamu berani. Su Tianmu mensibir, mengabaikannya, dan berjalan lurus menuju Ji Xiyun dan 6 lainnya. Menatap punggungnya, Qian Weichang mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia ingin memberi pelajaran pada Su Tianmu saat ini. Namun agar tidak dituduh tidak tahu berterima kasih dan pengkhianat, dia hanya bisa menahan amarahnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda mengatasi masalah ini. Dia tidak percaya Su Tianmu bisa mendapatkan kembali sesuatu dari Sekte Ling Qiao. Di masa lalu, ada kemungkinan besar dia mencari kematian. Saudaraku, Ji Xiyun dan yang lainnya memandang Su Tianmu dengan ekspresi rumit begitu mereka membuka mulut. Su Tianmu mengangkat tangannya dan menyela. Sudah jelas, aku akan mengurusnya. Melihat Su Tianmu yang percaya diri, Ji Xiyun dan 6 lainnya langsung merasa dipenuhi rasa aman. Meskipun rasa aman ini dibawa kepada mereka oleh Su Tianmu, yang kekuatannya hanya di alam lingsu, selain rasa malu, yang lainnya hanyalah rasa aman. Ma Xinlan memandang Su Tianmu dengan tatapan aneh di matanya. Dia telah melihat kepercayaan diri ini pada orang lain sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya di depan sekelompok orang di alam hukuman surgawi dan alam kekosongan spiritual. Orang, tidak peduli betapa dinginnya dia harus melihat ke samping ke arah Su Tianmu saat ini. Saudaraku Gu, jangan impulsif. Dia juga mulai menggunakan nama yang sama dengan Ji Xiyun dan yang lainnya, yang berarti dia mengenali Su Tianmu sepenuhnya di dalam hatinya. Saya yakin. Su Tianmu mengangguk sedikit kepada Ma Xinlan, dan kemudian memandang semua orang di Sekte Ling Qiao dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang di Sekte Ling Qiao berbalik,
dan tidak ada kemarahan seperti yang diharapkan oleh Ma Xinlan dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak dapat melihat sedikit pun rasa jijai atau jijai, sebaliknya, mereka melihat perhatian di wajah mereka. Bawalah toples berisi barang-barang itu ke sini. Su Tianmu berkata tanpa basa-basi, sambil menunjuk ke toples tanah yang dipegang oleh murid Sekte Ling Qiao. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Sekte Ling Qiao mensibir. Saya memberi Anda kesempatan untuk berbicara karena metode Anda dalam menangani Sekte Tianluo sebelumnya cukup bagus, tetapi jangan berpikir Anda memiliki kualifikasi untuk meneriaki kami. Barangnya ada di sini, ambil jika kamu punya nyali. Murid Sekte Ling Qiao melemparkan pot tanah ke tangannya dan berkata dengan nada provokatif. Qian Weichang menghela nafas lega saat melihat ini. Baru saja, semua orang di Sekte Ling Qiao memandang Su Tianmu dengan sangat serius. Su Tianmu tidak berbicara, tapi mengangkat tangannya dan menunjuk ke atap istana. Melihat tindakannya, semua orang bingung dan melihat ke atas istana, bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Desis, desis, desis. Saat berikutnya mereka melihat atap istana terkoyak, lapisan kulit terkelupas, berputar di sekitar telapak tangan Su Tianmu. Ledukan. Api memenuhi langit, membakar dan memurnikan material permukaan di atap istana. Semua orang mengerutkan kening, dan mereka semakin tidak mengerti apa yang dilakukan Su Tianmu. Mereka hanya saling berhadapan. Bahan apa yang tiba-tiba disempurnakan. Setelah beberapa saat, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Atap istana itu beraciun. Dia sedang memurnikan raciun. Jika mereka mengingatnya dengan benar, orang-orang dari Sekte Tianluo direkrut setelah Su Tianmu menghaluskan kulit di atas istana. Semua orang di Sekte Ling Qiao segera ketakutan dan mundur. Bahkan Ji Xiyun dan yang lainnya ketakutan dan mundur berulang kali. Meskipun Su Tianmu tidak akan menyakiti mereka, mereka tidak dapat menahan kengerian raciun itu. Memikirkan trik itu lagi, wajah Qian Weichang menjadi gelap, dan dia mengerti maksud Su Tianmu. Semua orang di Sekte Ling Qiao memandang Su Tianmu dengan ketakutan. Semua orang di Sekte Tianluo diserang tanpa kecuali. Mengapa kita harus takut? Kamu tidak boleh menyinggung perasaan kami, tetapi kamu tidak boleh bersembunyi. Maka mereka tidak lagi takut. Jika Anda ingin menggunakan raciun pada mereka, Anda perlu mengambil dua langkah. Pertama, perbaiki dan kemudian raciuni mereka. Kamu bisa menjadi pengecut dan bersembunyi sekarang. Tepat ketika mereka hendak bergerak, Su Tianmu berbicara, yang membuat mereka menghentikan gerakannya dengan cepat. Menatap Su Tianmu dengan dingin dengan ekspresi tenang, mereka mengerti setelah beberapa saat bahwa ini adalah cara untuk memprovokasi sang jenderal. Jika mereka tidak bergerak, mereka akan menjadi geblek dan bukannya pengecut. Tapi aku menasihatimu, jika kamu ingin bersembunyi, keluarlah dari istana bawah tanah. Begitu mereka pindah, Su Tianmu berkata lagi, jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri selama kamu berada di tempat ini. Semua orang di Sekte Ling Qiao tercengang, dan pupil mereka menyusut karena kata-kata Su Tianmu. Apa yang ingin dilakukan orang gile ini? Apakah Anda ingin menyebarkan raciun ke seluruh istana bawah tanah? Kutu kupret, bocah nakal, jika kamu berani melakukan ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika kamu ingin menaruh raciun, tunggu sampai aku pergi. Sebelum mereka bisa menyerang, orang-orang dari kekuatan lain di sekitarnya melompat dengan cemas. Mereka telah melihat betapa kuatnya raciun Su Tianmu, tetapi mereka tidak berani membiarkan Su Tianmu menyebarkan raciun itu ke seluruh istana bawah tanah. Meskipun mereka mendekati akhir perburuan harta karun, mereka tidak ingin pergi sekarang. Entah berapa banyak hal baik yang bisa mereka temukan nanti. Jika mereka cukup beruntung menemukan harta karun, jumlahnya akan sama baiknya dari panen mereka sebelumnya. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak, meskipun mereka hanya dapat menemukan harta karun biasa, jumlahnya akan sangat banyak. Semua orang di Sekte Ling Qiao juga menyadari hal ini, dan wajah mereka menjadi lebih jelek dari yang lain. Mereka tidak mau melepaskan kesempatan terbaik, tidak peduli seberapa kecil kesempatan terakhir, itu tetaplah sebuah peluang. Dan bersama-sama mereka juga cukup mahal. Menyerahkan lebih banyak harta hanya untuk satu hal adalah hal yang sangat tidak ekonomis, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Semua orang di Sekte Ling Qiao melihat pot tanah di tangan muridnya. Sekarang mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di dalamnya.
Namun, mereka bisa membunuh orang yang menggunakan racun terlebih dahulu. Begitu mereka berniat membunuh, Ma Xinlan melihat niat mereka dan mengambil langkah untuk menghentikan Su Tianmu. Atasi dia dulu. Wajah semua orang di Sekte Ling Qiao menjadi lebih jelek. Satu, Ma Xinlan tentu saja tidak menjadi perhatian, tetapi Sekte Qin Tian lainnya bukan hanya untuk mencari nafkah, jadi tidak mungkin mereka tidak datang untuk membantu. Bahkan jika mereka tidak datang untuk membantu, mereka masih membutuhkan waktu untuk menangani Ma Xinlan. Kali ini cukup untuk melepaskan racunnya. Paling-paling, nyawa Ma Xinlan harus ditukar dengan nyawa banyak dari mereka, dan sangat tidak ekonomis untuk memikirkannya secara langsung. Cepat dan kembalikan barang-barang itu padanya. Beraninya kamu macam-macam dengan orang gile ini. Apa kamu sudah gile? Jika kamu tidak mengembalikannya, kami akan datang dan mencurinya. Melihat bahwa mereka tidak dapat membujuk Su Tianmu, kekuatan di sekitarnya memberikan tekanan pada semua orang di Sekte Ling Qiao. Mereka tidak dapat melakukan apapun dengan orang gile, jadi mengapa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda? Tekanan mereka membuat semua orang di Sekte Ling Qiao tidak dapat menahannya, terutama melihat Su Tianmu telah selesai menyempurnakannya. Mereka hanya dapat membuat keputusan dengan cepat, jika tidak, mereka akan sia-sia jika ragu-ragu lagi. Kembalikan padanya. Ini, kembalikan padamu. Murid Sekte Ling Qiao sudah lama ingin mengembalikannya. Di bawah omelan, dia buru-buru mengembalikan toples tanah itu ke Tang Yuanming memasukkannya ke tangannya. Tang Yuanming menatap pot tanah yang kembali ke tangannya, dan terus linglung. Terlalu melamun, bukan? Barang-barang itu telah dikembalikan kepadamu. Apakah ini sudah berakhir? Adik, tenanglah, barang sudah dikembalikan padanya, jangan lakukan hal geblek. Tenang, kamu harus tenang. Jika kamu masih meracuniku, kamu tidak masuk akal. Bersikaplah masuk akal, saudaraku, dan jangan lakukan apapun yang akan kamu sesali. Semua orang di Sekte Ling Qiao gemetar ketakutan, dan kekuatan di sekitarnya lebih ketakutan daripada yang lain, dan mereka semua berusaha membujuk Su Tianmu untuk tenang. Mereka tidak memikirkan apakah racunnya bisa diekstraksi, apakah racunnya bisa berhasil diberikan, dan apakah racunnya kuat atau tidak, seperti orang-orang dari Sekte Ling Qiao dirugikan. Setelah bujukan mereka, Su Tianmu tampak tenang, mematihkan apinya, dan membiarkan benda-benda yang diambil itu jatuh ke tanah. PSSS. Semua orang di Sekte Ling Qiao masih bertanya-tanya apakah Su Tianmu sedang menggertak, ketika mereka melihat benda yang jatuh langsung merusiak tanah, dan mereka langsung ketakutan. Orang-orang dari Sekte Ling Qiao melihat ke tanah yang terkorosi dan menelan air liur mereka dengan ngeri, mundur selangkah demi selangkah. Untungnya, mereka tidak memilih untuk berjudai atau mengambil risiko, jika tidak mereka akan mati. Anak ini benar-benar punya waktu, tempat, dan orang yang tepat. Mengapa ada begitu banyak racun di tempat malang ini? Banyak orang yang diam-diam mengutuk kesialan tersebut. Jika mereka dibiarkan di luar, mereka sebenarnya tidak perlu takut pada ahli racun di alam roh. Mereka tidak memiliki kultivasi, jadi mereka hanya bisa memberikannya kepada Xiao. Beri jalan ke alam Xiao Lingsu. Saya tersinggung. Semua orang di Sekte Ling Qiao dengan cepat memeluk Su Tianmu dan berbalik untuk kembali. Ji Xiyun dan yang lainnya menghela nafas lega, dengan senyuman di wajah mereka. Sekarang orang-orang dari Sekte Ling Qiao tidak boleh berani mengganggu mereka lagi. Saudaraku Gu, kamu menyelamatkan kami lagi. Martabat kami, kehormatan dan aib kami harus Anda selamatkan setiap saat. Sungguh. Ji Xiyun dan yang lainnya ingin berterima kasih kepada Su Tianmu, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Dia menyelamatkan hidup mereka, membantu mereka memperkuat kekuatan mereka, memungkinkan mereka memanen secara melimpah, memberi mereka banyak sumber daya, dan meluruskan tulang punggung mereka, memungkinkan mereka menyelamatkan muka mereka ketika menghadapi sekelompok orang di alam surgawi dan alam hukuman surgawi. Dapat dikatakan bahwa terima kasih lagi. Saudara Gu, terima kasih atas bantuan Anda. Pada akhirnya, Ma Xinlan berdiri dan berbicara, dengan hormat mengepalkan tinjunya pada Su Tianmu. Mulai sekarang, Anda adalah dermawan kami dan teman dari Sekte Qin Tian kami. Kami pasti akan membalas kebaikan hari ini. Sebagai rekan satu tim, inilah yang harus saya lakukan. Su Tianmu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh,
memegang akar Platycodon di mulutnya dan terus mencari harta karun itu. Ketika melewati Qian Weichang, dia melihat wajahnya lebih jelek daripada makan kotoran, jadi dia tersenyum menghina dan terus pergi. Qian Weichang membuka mulutnya dan menoleh untuk melihat punggung Su Tianmu, sangat marah. Apa yang dia tertawakan tadi? Apa yang dia tertawakan? Rumput. Qian Weichang sangat marah, dan senyuman itu memiliki dampak psikologis yang serius padanya. Martabatnya yang tersisa hancur total. Biasanya, dia pasti akan mendapat serangan, tapi sekarang, dia tidak berani dan tidak memenuhi syarat untuk menyerang. Mari kita lanjutkan perburuan harta karun kita. Ji Xiun dan yang lainnya berpencar dengan gembira. Ketika mereka melihat Qian Weichang, mereka semua pergi dengan ekspresi kecewa atau jijai. Bahkan Ma Xinlan memandang Qian Weichang dengan kecewa dan mengabaikannya. Hal ini membuat mereka yang mengikuti Qian Weichang merasa sangat malu. Hanya karena mereka pergi bersama Qian Weichang, mereka semua merasa terhina. Sekarang Qian Weichang adalah tikus jalanan, tidak ada yang akan menganggapnya serius lagi. Jika mereka terus mengikutinya, itu hanya akan membuat mereka semakin malu. Melihat mereka pergi diam-diam satu persatu, wajah Qian Weichang menjadi semakin jelek, dan dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan melompat di tempat. Semua orang meninggalkannya, kan? Apakah kalian semua akan mengkhianatiku? Mendengarkan raungan Qian Weichang, tidak ada satupun dari orang-orang itu yang menjawab. Selain itu, perilaku uang demi uang juga membuat mereka merinding. Mereka yang berbuat jahat hanya akan membangunkan hati nuraninya ketika berada pada titik terendah. Sekarang mereka semakin merasa bahwa Qian Weichang telah bertindak terlalu jauh demi menyelamatkan mukanya sendiri, tentu saja mereka tidak tahu malu. Tang Yuanming dalam keadaan linglung sambil memegang toples tanah di tempat. Setelah beberapa lama, dia berlari ke arah Su Tianmu yang memegang toples tanah dan berjongkok untuk melihat Su Tianmu yang sedang menggeli di bawah lubang. Saudaraku Gu, tunjukkan padaku barang bagus apa yang ada di dalamnya. Su Tianmu mengangkat kepalanya dan menatap Tang Yuanming, lalu menjatuhkan beliungnya, bertepuk tangan dan melompat. Saudara Tang, tidak bisakah kamu memahami apa yang ada di dalamnya? Saat dia berbicara, dia melihat ke dalam toples tanah, tetapi melihat bahwa toples tanah tersebut masih utuh. Dia memandang Tang Yuanming dengan bingung, apa artinya ini? Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kamu mendapat banyak informasi, jadi datang dan bantu aku melihatnya. Tang Yuanming menyeringai dan menyerahkan toples tanah itu kepada Su Tianmu. Su Tianmu meliriknya dengan heran, lalu tersenyum. Bagaimanapun, Tang Yuanming juga jenius dari Sekte Qintian. Dia pasti memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik untuk berbagi manfaatnya. Tanpa banyak bicara, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Saat Anda mengetukkan jari Anda dengan lembut pada lapisan penutup pot tanah, lumpur perlahan-lahan retak, dan potiongan-potiongan kecil terus berjatuhan. Toples tanah liat itu rapuh, jadi jangan terlalu terburu-buru agar isinya tidak rusak. Butuh 1/4 jam untuk membuka toples tanah. Tidak ada bau aneh, dan tidak ada hal aneh yang keluar. Kemudian keduanya melihat ke dalam toples tanah dan melihat tidak ada apa-apa lagi di dalamnya, hanya lapisan tipis koloid yang menempel. Di bagian bawah toples, apa ini? Tang Yuanming benar-benar tidak dapat memahaminya sekarang. Dia bertanya dan menatap Su Tianmu. Dia pikir ada sesuatu yang baik di dalamnya, tetapi dia tidak menyangka itu kosong. Bukankah lapisan koloid yang menempel di dasar toples itu adalah harta karun yang bagus? Melihat Su Tianmu terdiam untuk waktu yang lama, Tang Yuanming tiba-tiba merasa ingin menangis. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan benda seperti itu kembali. Jika dia mengetahuinya, dia akan memberikannya kepada Sekte Lingqiao. Salah. Mendengar kata-kata Su Tianmu, Tang Yuanming langsung bersemangat. Mungkinkah itu benar-benar sesuatu yang bagus? Su Tianmu tidak menjelaskan, tapi memasukkan tangannya dan mengklik bagian bawah toples, dan sepotiong tipis ditarik. Di bawah tatapan penasaran Tang Yuanming, Su Tianmu langsung memakan potiongannya. Mengapa? Ini mengejutkan Tang Yuanming. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi dia bisa memakannya dengan santai. Su Tianmu memejamkan mata dan memasukkan irisan tipis itu ke tenggorokannya. Diiringi dengan sedikit rasa menyegarkan, cukup melembabkan dan sunyi. Diam-diam, bagian dalam dari 6 pembuluh darah gelap terangsang dan beredar dengan cepat di dalam badan.
Sungguh, hati Su Tianmu terangkat, dia tidak melewatkannya. Itu memang toples yang digunakan untuk menampung cairan giok. Koloid tipis itu adalah nektar dan cairan giok yang belum habis. Meski disimpan sampai sekarang, itu masih merupakan benda suci untuk terobosan. Saudara Tang, kamu benar-benar menemukan sesuatu yang bagus. Su Tianmu hanya bisa menghela nafas, benda-benda di dalam toples tanah tidak kalah dengan akar bambu hijau tua yang dia gali sebelumnya, atau bahkan lebih kuat. Efek terobosan dari harta karun akar bambu hanya cocok untuknya, tetapi koloid dalam toples tanah cocok untuk semua orang. Benarkah? Tang Yuanming berkata dengan hampa, bukankah itu akan membuang-buang tenaga? Su Tianmu mengangguk, apakah kamu akan segera mengetahuinya? Berdengung. Badannya bergetar dan napasnya melayang. Ketika Tang Yuanming melihat ini, matanya melebar dan dia ingin menerobos. Ledukan. Nafas terobosan mengalir deras, seperti aliran gunung, mengalir turun secara alami. Semuanya sangat alami, Anda bahkan tidak perlu menstabilkan kondisi Anda, dan tidak ada efek samping. Su Tianmu tampak senang. Dia belum pernah mengalami terobosan yang begitu mulus dan nyaman. Saudara Tang, simpan barang-barang itu di dalam sini agar kamu bisa menerobosnya. Dia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Rao melihat efeknya pada Su Tianmu, tapi ekspresi Tang Yuanming berubah aneh. Dia bertanya-tanya apakah itu seperti akar bambu hijau tua sebelumnya, dan hanya Su Tianmu yang bisa menggunakannya untuk menerobos. Saudaraku Gu, sebaiknya aku memberikannya padamu. Su Tianmu tercengang, dia sudah melihat efeknya, haruskah aku memberikannya padanya? Tidak, Saudara Tang, kamu dapat menggunakan barang-barang di sini untuk menerobos. Jangan khawatir, ini tidak akan menimbulkan efek samping apapun padamu. Ya, Tang Yuanming ragu-ragu, tapi tetap bersikeras memberikan pot tanah itu kepada Su Tianmu. Saudaraku Gu, jika kamu tidak memberiku tanah itu, aku tidak akan bisa menggali barang sebaik itu. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak akan kembali. Aku pantas mendapatkannya jika aku memberikannya padamu. Lalu kalau diambilnya, bukankah sama dengan menggunakan uang sebagai gudang? Tapi Tang Yuanming tidak akan setuju tanpa mengambilnya. Setelah sedikit ragu, dia mengeluarkan akar platikodon di mulutnya dan menyerahkannya kepada Tang Yuanming. Tang Yuanming tercengang saat melihat ini. Apa ini? Ambil benda ini dan simpan di mulutmu saat tidak ada pekerjaan. Ini akan terus meningkatkan kultivasimu dan membuat terobosan lebih lancar. Ini akan bertahan beberapa tahun. Su Tianmu menyerahkan akar platikodon kepada Tang Yuanming, tetapi ekspresi Tang Yuanming menjadi lebih sulit. Kakak Tang, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Su Tianmu berpikir bahwa keterlambatan Tang Yuanming dalam mengambil jawabannya adalah karena dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Tang Yuanming langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya sama sekali, tapi ada air liurmu pada benda itu, bagaimana dia bisa mengambilnya? Apakah Anda ingin menghapus air liur Anda? Atau memakannya langsung? Mungkinkah kamu tidak menyukainya karena memakannya? Anda sudah berada di alam Xuanzhen, tetapi Anda masih menderita misofobia. Su Tianmu terdiam saat melihat Tang Yuanming menatap akar platikodon dengan dilema. Apa yang terjadi padanya setelah memakannya? Dia mengembunkan segumpal air, membilas akar platikodon, dan melemparkannya ke Tang Yuanming. Tang Yuanming sekarang lebih menerima. Dia menyeka badannya dan berterima kasih pada Su Tianmu. Terima kasih, Kakak Gu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju wilayahnya sendiri, bermain dengan akar platikodon di sepanjang jalan. Gigit saja seperti ini. Saya mencoba memasukkan akar platikodon ke dalam mulut saya, dan setelah menggigitnya, perasaan aneh keluar dari mulut saya dan langsung masuk ke otak saya. Ini membuat matanya tiba-tiba berbinar, ada hal yang bagus. Su Tianmu bermain dengan pot tanah di tangannya, dan senyuman di wajahnya semakin kuat. Sekarang dia bisa dengan aman menerobos ke alam Xuanzhen. Masalah kekuatan jiwa telah diselesaikan oleh Great Alchemist Liren, dan budidayanya juga telah menembus 10 alam kekosongan spiritual. Dengan senjata terobosan, dia dapat berlari ke alam Xuanzhen. Namun, jelas tidak aman untuk menerobos ke sini. Dia tidak tahu roh jahat macam apa yang akan muncul jika dia menerobos alam Xuanzhen. Singkirkan toples tanah,
Itu bisa digunakan untuk menyimpan anggur berkualitas dan cairan giok, itu pasti bagus. Lompat ke dalam lubang dan lanjutkan menggeli. 3 hari telah berlalu, dan semua kekuatan di istana bawah tanah telah pergi satu demi satu. Mereka hampir menemukan peluang. Bahkan jika masih ada sedikit peluang tersisa, tidak ada gunanya membuang waktu. Saudaraku Gu, ayo pergi juga. Su Tianmu mengangguk, melompat keluar dari lubang, dan pergi bersama Ji Xiyun dan 6 lainnya. Adik perempuan Ji, maukah kamu ikut dengan kami? Ma Xinlan menghampiri dan bertanya. Kakak senior Ma, kekuatan kami terlalu lemah, jadi kami tidak akan pergi bersamamu lagi. Ji Xiyun melirik Qian Weichang dan yang lainnya berjalan mendekat, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli betapa mengecewakannya perilaku Qian Weichang sebelumnya, mengingat kekuatannya, Ma Xinlan pasti akan terus bekerja sama dengan Qian Weichang dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak ingin mengalaminya sekalipun, mereka harus bergantung pada Ma Xinlan dan yang lainnya untuk menyelamatkan mereka setiap saat, dan akhirnya menjadi alat bagi Qian Weichang untuk memeras uang guna memaksimalkan keuntungan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki Gu Hao, yang dapat membantu mereka memecahkan masalah, jadi mereka tidak perlu bergantung pada Ma Xinlan dan yang lainnya. Dalam hati mereka, Ma Xinlan dan yang lainnya hanyalah kakak dan adik, dan hanya Gu Hao yang merupakan rekan satu tim mereka yang sebenarnya. Rekan tim layak diandalkan. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu dalam bahaya? Ma Xinlan bertanya dengan cemas. Ji Xiyun dan 6 orang lainnya memandang Su Tianmu secara bersamaan, dengan senyum percaya di wajah mereka. Ma Xinlan mengikuti mereka dan memandang Su Tianmu. Setelah beberapa saat kebingungan, ekspresinya menjadi tegas. Sebaiknya kamu ikut dengan kami. Bukan karena dia tidak mempercayai Su Tianmu, tapi ada banyak bahaya di sini, pembunuhan dan perampokan sering terjadi, dan Ji Xiyun serta yang lainnya tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Betapapun megahnya Anda di istana bawah tanah, itu hanya karena waktu dan tempat yang tepat. Apakah Anda masih bisa mendapatkan kondisi yang bagus untuk tampil di tempat lain? Lebih baik ikuti mereka ke tempat yang aman. Qian Weichang sangat tidak senang, jadi dia harus membawa orang-orang yang memberatkan ini bersamanya. Tidak, kakak senior Ma, terima kasih atas kebaikanmu. Ayo pergi dulu. Ji Xiyun dan yang lainnya bertekad untuk tidak bekerja sama dengan Ma Xinlan dan yang lainnya, jadi mereka tersenyum dan menggelengkan kepala lalu pergi. Mengapa? Melihat punggung kokoh mereka, Ma Xinlan hanya bisa menghela nafas dan matanya tertuju pada punggung Su Tianmu untuk beberapa saat sebelum pergi tanpa daya. Ayo pergi, ledukan. Begitu Ma Xinlan dan rombongannya keluar dari istana bawah tanah, mereka tiba-tiba mendengar suara keras, dan saat berikutnya warna dunia berubah. Melihat ke langit yang gelap, mereka langsung mengerti bahwa bukan hujan lebat yang akan datang, tetapi alam rahasia ini akan segera ditutup. Kenapa begitu cepat? Lebih baik pergi ke tempat lain. Alam rahasia ditutup terlalu cepat, membuat mereka lengah. Pada saat yang sama, mereka merasa tidak puas karena tidak menemukan banyak bahan untuk keabadian. Ada banyak obat mujarab di alam rahasia di sini, tetapi obat mujarab tidak dapat dikeluarkan, dan tidak ada gunanya menyimpannya. Hanya bahan yang dapat dikeluarkan, tetapi mereka tidak menemukan banyak bahan keabadian. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke tempat rahasia berikutnya untuk mencari peluang. Saya berharap akan ada lebih banyak materi keabadian di tempat berikutnya. Bahkan pasir yang lebih tahan lama pun bisa digunakan. Perdagangan kota pegunungan telah dimulai. Mereka yang ingin bertukar bisa pergi ke kota pegunungan untuk berdagang. Sebuah suara datang dari timur, menyebar jauh, dan diulangi 3 kali. Seharusnya seseorang mendirikan pasar perdagangan. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Ma Xinlan dan semua orang saling memandang dan memutuskan untuk pergi ke kota pegunungan di timur untuk melihatnya. Saya tidak tahu berapa banyak alam rahasia yang dapat dijelajahi di tanah para dewa kuno perdagangan, jadi tentu saja saya harus pergi dan memeriksanya terlebih dahulu. Semuanya punya banyak obat mujarab yang bagus, terutama yang menambah umur panjang. Jika tidak membutuhkannya, Anda harus menukarnya. Jika Anda mendapatkannya di tangan yang salah, Anda akan menderita kerugian besar. Jika semua obat mujarab diperdagangkan, meskipun pada akhirnya tidak banyak harta yang ditemukan, Anda masih dapat menghasilkan banyak uang. Saudaraku Gu, bisakah kita pergi ke sana dan melihatnya?
100 mil jauhnya dari istana bawah tanah, Ji Siyun dan yang lainnya memandang Su Tianmu satu demi satu. Su Tianmu telah menjadi tulang punggung mereka, dan mereka harus menanyakan pendapatnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Pergi dan lihatlah. Su Tianmu segera memutuskan. Dia punya banyak jamu. Jika dia tidak menukarnya, dia akan kehilangan tangannya. Ji Siyun dan 6 lainnya mengangguk dan mengikutinya ke arah timur tanpa ragu-ragu. Ribuan mil jauhnya di sebelah timur, terdapat bangunan bata biru yang terletak di atas gunung tinggi, yang bobrok dan terkikis oleh waktu. Ini adalah kota pegunungan, dan ada orang yang berdiri di setiap bangunan, jelas orang yang datang untuk berdagang. Kakak senior Ma. Saat mereka bertemu Ma Xinlan dan yang lainnya, Ji Siyun dan yang lainnya buru-buru menyapa. Ma Xinlan memandang Su Tianmu dan yang lainnya dan mengangguk sambil tersenyum, tetapi Qian Weichang sangat tidak senang. Dia tidak ingin melihat kumpulan hal yang membuatnya kehilangan muka lagi. Apakah kamu di sini untuk berdagang juga? Ada banyak orang kuat di sini, hati-hati agar tidak tertipu. Mendengarkan kata-kata aneh Qian Weichang, ekspresi Ji Siyun dan 2 orang lainnya menjadi pucat. Kakak senior Qian, aku tidak akan mengkhawatirkannya untukmu. Tang Yuanming berkata dengan tenang. Qian Weichang tidak senang dengan mereka, dan mereka bahkan lebih tidak senang dengannya. Qian Weichang mendengus dingin dan wajahnya berubah jelek. Sekarang dia berani menantang otoritasnya sesuka hati. Jika Anda berada di alam Kaisuan Zen, Anda tidak berani menganggapnya serius. Jika Anda menerobos ke surga dan alam manusia di masa depan, keadaan Anda akan lebih baik. Katakan saja beberapa patah kata, dan kamu tidak akan malu. Melihat dia akan menyerang, Ma Xinlan memotongnya dengan dingin, lalu terbang. Qian Weichang mau tidak mau mendapat serangan lagi, jadi dia harus memotong Tang Yuanming menjadi 2 dan mengikutinya. Melihat punggungnya, Tang Yuanming mendengus dengan jijai. Apakah kamu ingin dia bersikap baik terhadapmu setelah melakukan hal seperti itu? Silakan bermimpi. Lupakan saja, ayo naik dan lihat dulu. Cui Haoxuan menepuk pundaknya dan menghela nafas dalam hati. Dia menyinggung Qian Weichang sekarang memiliki latar belakang yang kuat. Jika Qian Weichang tidak memiliki latar belakang yang bagus, kakak dan adik senior itu tidak akan menganggapnya sebagai pemimpin, dan bahkan Ma Xinlan tidak akan bisa mengendalikannya. Tapi dia menoleh dan melirik Ji Siyun, merasa sedikit lega. Latar belakang Ji Siyun tidaklah kecil. Penduduk kota pegunungan hanya terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu yang berdiri di puncak gunung dan yang di bawah puncak gunung. Orang-orang di puncak gunung semuanya dimulai di alam dharma, surga, gajah dan bumi, atau merupakan alkemis transenden, ahli formasi tingkat lanjut, dan ahli senjata transenden. Perdagangan sanceng diorganisir oleh mereka. Mereka tidak hanya memimpin perdagangan, tetapi juga menjadi target utama perdagangan. Orang-orang seharusnya hampir sampai. Seorang lelaki tua berambut hitam di puncak gunung berbicara dengan keras, dan tidak ada lelaki kuat lainnya yang mengucapkan sepatah kata pun, hanya karena pembicaranya adalah tetua klan kuno Namong, dan hentakan kakinya dapat menyebabkan gempa bumi di langit. Transaksi ini mengikuti prinsip kebebasan dan kesetaraan. Setiap orang dapat berdagang satu sama lain atau dengan orang tua seperti kami. Menyebut diri mereka sebagai hal-hal lama, secara tidak kasat mata telah mendekatkan mereka dengan generasi muda, namun tidak ada satupun generasi muda yang berani menganggapnya serius. Tak satupun dari monster tua ini yang mudah diajak bicara. Sekarang kamu bisa mulai berdagang. Setelah mengatakan ini, orang-orang di puncak gunung ragu-ragu sejenak, dan kemudian terbang menuju orang kuat mereka sendiri. Berdagang dengan orang-orang mereka sendiri pasti memiliki peluang lebih kecil untuk tertipu. Su Tianmu melihat sekeliling, dan tentu saja dia ingin berdagang dengan orang-orang dari Sekte Chaotian terlebih dahulu. Jika orang-orang dari Sekte Chaotian tidak bisa memakannya, dia akan berdagang dengan orang lain. Penatua tertinggi Dexuan. Melihat penatua tertinggi Dexuan, Su Tianmu sedikit mengangkat bibirnya. Di Sekte Chaotian, penatua tertinggi Dexuan merawatnya dengan baik, jadi tentu saja dia ingin menukarnya jika dia memiliki barang bagus. Jika identitasnya tidak terungkap, dia bisa saja memberinya sesuatu yang baik. Dia bangkit dan terbang, lalu dia melihat seorang kenalan. Zuoning. Melihat Zuoning mengerutkan kening, dia bergegas maju dengan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian melihat ke arah penatua tertinggi Dexuan, hanya untuk melihat seseorang berdiri di belakangnya,
itu adalah penatua tertinggi ke-13. Kedua orang itu benar-benar berkumpul lagi. Tetua tertinggi ke-8, tetua tertinggi ke-13. Zuo Ning terbang ke arah kedua tetua, Taisang Dexuan, dan mengepalkan tinjunya dengan hormat. Penatua tertinggi Dexuan mengangguk sedikit dan menatap Zuo Ning dengan sedikit harapan di matanya. Dia tidak terlalu beruntung. Harta yang dia temukan hanya memperpanjang hidupnya selama 80 tahun jalur alkimia, itu saja sudah cukup. Dia berharap Zuo Ning membawakannya sesuatu yang bagus. Tetua tertinggi ke-8, tetua tertinggi ke-13. Kemudian beberapa murid atau pejabat senior dari Sekte Chaotian datang satu demi satu. Tidak banyak murid yang masuk ke Sekte Chaotian, tetapi banyak pejabat senior dari sekte luar atau sekte dalam yang datang. Melihat begitu banyak orang dari sekte mereka, senyuman di wajah penatua tertinggi Dexuan dan penatua tertinggi 13 pasti akan ada kejutan bagi banyak orang. Penatua tertinggi Dexuan, melihat Sutianmu terbang dan mengepalkan tinjunya, kilatan keraguan melintas di mata penatua tertinggi Dexuan. Teman kecil, apakah kamu juga murid sekte kami? Itu sangat asing, tetapi ada terlalu banyak murid sekte Chaotian, dan mustahil baginya untuk mengetahui semuanya. Sutianmu menggelengkan kepalanya, saya, Gu Hao, telah lama mengagumi nama penatua tertinggi Dexuan, dan saya datang ke sini untuk berdagang dengan Anda. Penatua Agung Dexuan tersenyum dan mengangguk, datang khusus untuk reputasinya, sulit untuk tidak membuat orang bahagia. Tapi dia senang, dan dia tidak memiliki ekspektasi di dalam hatinya. Orang-orang di sini pada dasarnya memiliki perbedaan yang jelas antara satu sama lain. Mereka akan berdagang dengan bangsanya sendiri terlebih dahulu, dan jika seseorang tiba-tiba datang dan berdagang dengannya terlebih dahulu, itu hanya bisa buktikan dua hal. Salah satunya adalah dia tidak disukai oleh para pejabat senior. Dan yang lainnya adalah karena latar belakangnya terlalu lemah. Apapun kemungkinannya, tidak mungkin membawa kebaikan. Teman kecil, apa yang ingin kamu tukarkan dengan orang tua itu? Tapi dia masih memberikan cukup muka untuk membuat kesepakatan dengan Sutianmu terlebih dahulu. Zuo Ning dan yang lainnya melirik Sutianmu, diam-diam merasa tidak bahagia di dalam hati mereka. Apa yang muncul begitu saja dan datang untuk dipamerkan kepada mereka? Menurut mereka, Sutianmu datang ke sini karena kebaikan dan membuang-buang waktu. Saya menemukan jamu di bawah, yang akan membantu Anda hidup 10 tahun lebih lama. Sutianmu berbalik dan mengambil jamu sebagai ujian. Baru saja menambahkan 10 tahun dalam hidup Anda. Zuo Ning dan yang lainnya langsung tertawa, dan mata penatua tertinggi Dexuan juga menunjukkan kekecewaan. Efeknya kecil sekali, tapi itu terlalu kecil untuk memuaskan dahaga mereka. Bagaimana kalau aku menukarnya denganmu dengan harta karun yang dapat menahan serangan dari alam hukuman surgawi? Ekspresi semua orang di Zuo Ning berubah. Bagaimana mereka bisa menukar harta karun yang begitu bagus setelah hanya 10 tahun harapan hidup? Penatua tertinggi ke-8, urusan ini. Seseorang berbicara untuk mencegahnya, tetapi penatua tertinggi Dexuan langsung menyela dia dengan matanya. Apakah Anda perlu mengajarinya cara melakukan sesuatu? Mengapa tidak membiarkan seorang junior mendapat penghasilan? Jika seseorang datang ke sini dengan niat baik, bagaimana Anda bisa membiarkan dia kembali dalam keadaan bingung? Terima kasih, penatua tertinggi Dexuan. Sutianmu tersenyum dan menyerahkan ramuan itu kepada penatua tertinggi Dexuan, mengambil harta itu dan menyelesaikan transaksi. Penatua tertinggi ke-8, muridku telah menemukan penguasa umur panjang. Selama kamu membawanya, kamu dapat memperpanjang hidupmu setidaknya 30 tahun. Saat Sutianmu hendak berbicara, Zuo Ning menyela dan mengeluarkan penggaris pendek. Ada cairan di penggaris pendek, yang skalanya kurang dari 30%. Memperpanjang umur 100 tahun. Mata tetua Agung Dexuan berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia menatap penguasa umur panjang tanpa menyembunyikan rasa sayangnya. Dia telah mencari harta karun itu begitu lama dan hanya memperoleh umur 80 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak suka ketika dia tiba-tiba diberikan umur 30 tahun? Obat mujarab. Ini bahkan lebih penting. Murid Zuo, bagaimana kalau aku menukarkanmu resep obat mujarab yang luar biasa dan 10 batu bahan obat langka? Terima kasih, penatua tertinggi Dexuan. Zuo Ning buru-buru mengepalkan tinjunya dan berterima kasih padanya.
Tidak peduli kondisi apapun yang ditawarkan penatua tertinggi Dexuan, dia akan setuju dari penatua tertinggi Dexuan. Kekuatan para tetua terlalu sombong. Akan sulit bagi Sutianmu untuk menggunakan nama penatua tertinggi Dexuan untuk menghadapinya di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam senang karena penatua tertinggi Dexuan tidak membawa Sutianmu ke sini ketika tanah dewa kuno dibuka kali ini, sehingga dia dapat memanfaatkan sepenuhnya. Zuoning diam-diam bersukacita, tetapi pada saat yang sama dia tidak lupa memandang Sutianmu dengan jijai. Apa itu harta karun? Apa yang dia keluarkan disebut harta karun? Murid Zuo, apa lagi yang ingin kamu tukarkan denganku? Penatua Dexuan dengan senang hati bermain dengan penguasa umur panjang dan bertanya kepada Zuoning dengan penuh harap. Dia datang ke sini dengan percaya diri, dan tentu saja ada lebih dari satu hal baik ini, tetapi jika hal baik itu dihilangkan sekaligus, efeknya akan sangat melemah. Zuoning sangat memahami kebenaran bahwa bunga membutuhkan daun hijau agar lebih indah. Dia ingin semua orang ini menjadi daun hijaunya, semua untuk membuatnya terpesona. Taisang Elder Dexuan, barang-barang para murid belum diinventarisasi, biarkan mereka berdagang dulu. Apakah Anda tidak menghitungnya dengan baik atau Anda ingin membangkitkan selera makannya? Penatua tertinggi Dexuan memandang Zuoning dengan curiga, dan hanya bisa menekan harapan dan keingintahuan di dalam hatinya. Apapun yang ingin kamu perdagangkan, keluarkan. Tapi Zuoning membangkitkan nafsu makannya, dan dia tidak lagi tertarik dengan transaksi orang lain, dan kesabarannya sangat berkurang. Dia memikirkan berapa banyak hal baik yang akan diberikan Zuoning kepadanya. Zuoning menggosok cincin penyimpanan dan berpura-pura menghitung harta karun itu. Dari sudut matanya, dia melihat Sutianmu masih di sana dan mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak pergi? Aku masih memiliki harta untuk diperdagangkan, kata Sutianmu dengan tenang tanpa menyipitkan mata. Apakah ada harta karun? Zuoning memandangnya dengan tidak senang, harta bagus apalagi yang bisa Anda dapatkan? Saya menyarankan Anda untuk menerimanya sesegera mungkin. Jamu yang meningkatkan masa hidup seseorang sebanyak 10 tahun dapat ditukar dengan harta yang dapat menahan pukulan dari alam hukuman surgawi. Ini adalah tanda kebaikan penatua Taisang Dexuan. Manfaat seperti ini sekali, Anda harus bergegas dengan bijak. Saya punya banyak harta. Tes. Mendengar kata-kata Sutianmu yang tidak tahu malu, Zuoning mensibir. Dia hanya ingin memanfaatkannya, tapi dia berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Ayo, tunjukkan padaku berapa banyak barang bagus yang kamu miliki. Saya masih perlu mengambil stok. Zuoning mengulurkan tangannya ke arah Sutianmu dengan nada mengejek, dan hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Sutianmu. Dia pernah melihat orang berpura-pura, tapi belum pernah melihat seseorang yang bisa berpura-pura seperti ini. Kamu tidak berhak melihat harta karunku. Kata-kata Sutianmu selanjutnya membuat senyumannya membeku di wajahnya, dan kemarahan melonjak di matanya. Dia mengizinkanmu berpura-pura, tapi dia tidak mengizinkanmu berpura-pura seperti ini. Oke, kalau begitu aku akan melihat berapa banyak hal baik yang bisa kamu hasilkan. Dia mengertakkan gigi dan menatap Sutianmu dan mengabaikannya Dexuan, dia pasti akan memberi pelajaran pada anak ini. Jisiyun dan yang lainnya sedang mengantri untuk berdagang dengan penatua tertinggi mereka. Ketika mereka menemukan bahwa Sutianmu tidak mengikuti, mereka segera mencarinya. Di mana kakak Gu? Kemana perginya Gu Hao? Dia di sana. Keenam orang itu berbalik dan melihat Sutianmu di kamp sekte Chaotian, dan ekspresi mereka berubah. Mengapa dia pergi ke sana? Kenapa dia tidak mengikuti kita ke sana? Seharusnya karena keluarga Gu memiliki hubungan dengan sekte Chaotian. Cui Haoxuan menyimpulkan bahwa keluarga Gu selalu memiliki hubungan yang baik dengan sekte Chaotian. Di bawah asuhan sekte Chaotian, wajar jika anak-anak dari keluarga Gu memiliki kesan yang baik terhadap sekte Chaotian. Ekspresi Jisiyun dan 5 orang lainnya berubah. Bahkan jika ini masalahnya, kamu tidak boleh pergi ke sana. Bukankah lebih baik mengikuti kami? Chao Tianzong akan memberikan wajah keluarga Gu. Jangan salah memahami hubungannya. Keluarga Gu lah yang bergantung pada sekte Chaotian, bukan sekte Chaotian yang membutuhkanmu. Keluarga Gu bahkan bukan hubungan yang setara. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hal ini dengan jelas. Bukankah itu hanya mengirimkan daging berlemak ke mulut Chao Tianzong untuk dimakan? Lebih baik mengikuti mereka,
setidaknya mereka dapat membantu Anda berbicara, dan bahkan jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda tidak akan kehilangan apapun. Geblek. Qian Weichang tersenyum saat melihatnya. Su Tianmu yang geblek tidak diragukan lagi adalah hal yang paling ingin dia lihat. Ma Xinlan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia melihatnya, tapi dia tidak bisa ikut campur dalam urusan sekte Chaotian. Dia hanya bisa berharap Su Tianmu bisa menghentikan kehilangan waktu dan berdagang dengan mereka. Ji Xiyun dan yang lainnya akan membantu berbicara, dan dia pasti akan melakukan hal yang sama. Selama Su Tianmu datang ke sini lebih awal, kerugiannya masih bisa dikurangi. Setengah jam kemudian, Penatua tertinggi Dexuan melihat hal-hal yang diberikan oleh para murid senior dengan kekecewaan di matanya. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan penguasa umur panjang yang diberikan oleh Zuoning. Siapa yang tidak lebih baik dari Zuoning dalam berkultivasi? Mengapa kita tertinggal jauh dalam mencari harta karun? Zuoning baru saja mengambil harta karun dan membandingkan kalian semua, jadi kalian tidak merasa malu. Melihat ekspresi kecewa di mata Penatua tertinggi Dexuan, semua murid senior menundukkan kepala karena malu. Harta yang dapat membantu meningkatkan harapan hidup di alam surga terlalu sulit ditemukan karakter moral mereka dan meningkatkan masa hidup mereka 10 hingga 20 tahun. Harta itu sudah sangat bagus. Zuoning benar-benar mampu, dan mereka memang kalah dengan mereka dalam hal menemukan harta karun. Tetua Agung Dexuan memelototi mereka dengan kebencian, lalu menoleh ke arah Zuoning dan wajahnya langsung berubah. Bahkan 13 tetua agung dipenuhi dengan harapan. Tingkatkan kebutuhan Penatua tertinggi Zhou Yuan Dexuan, dia semakin membutuhkannya. Murid Zuo, mohon jangan menggurui Penatua tertinggi Dexuan. Dia tahu apa yang dipikirkan Zuoning, dan dia mengirim pesan untuk mengingatkannya, jangan hanya mencoba menyenangkan Penatua Dexuan, dialah yang membawamu masuk, jangan lupakan asal-muasalmu. Penatua tertinggi ke-13, jangan khawatir. Murid ini telah meninggalkan sesuatu yang baik untukmu, jawab Zuoning sambil tersenyum gunakan itu. Untuk menyenangkan Penatua tertinggi Dexuan sendirian. Setelah mendengar ini, Penatua tertinggi ke-13 merasa nyaman. Murid Zuo, apakah Anda memiliki hal baik lainnya? Penatua tertinggi Dexuan bertanya dengan tenang. Penatua tertinggi Dexuan, muridku telah menemukan jamu yang akan memperpanjang umurmu 100 tahun. Tingkatkan rentang hidup Anda 100 tahun. Mata Grand Elder Dexuan tiba-tiba berbinar, dan dia hampir melompat kegirangan. Jamu ini cukup untuk melampaui semua usahanya sejak memasuki dunia rahasia. Itu palsu, bisakah dia menemukan ramuan yang bagus? Bagaimana dia melakukannya? Bisakah dia seberuntung itu? Semua orang di samping tercengang dan ingin bertanya kepada Zuoning bagaimana dia melakukannya. Bahkan jika dia beruntung, dia tidak bisa lebih baik dari mereka. Bahkan Su Tianmu terkejut, tetapi ketika dia memikirkan Gu Guanlin, dia merasa normal. Gu Guanlin memiliki warisan seorang suci dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama muridnya. Dia akan selalu memberi Zuoning beberapa keuntungan, itu sudah cukup Zuoning. Hanya saja obat mujarab ini memiliki beberapa efek samping, jadi harap gunakan dengan hati-hati. Melihat Zuoning menceritakan kekurangan obat mujarab tanpa menyembunyikan apapun, Penatua tertinggi Dexuan tidak hanya tidak keberatan, tetapi juga menghargainya. Dia bisa menerima kekurangan ini, dan dia bisa hidup 100 tahun lebih lama. Bagaimana mungkin tidak ada kekurangan? Dia sudah siap mental untuk itu, dan dia benar-benar bisa menerima kekurangan ini. Murid Zuo, apa yang kamu inginkan? Untuk ramuan yang bagus, bukan dia yang menetapkan syaratnya, tapi Zuoning. Zuoning ragu-ragu lagi dan lagi sebelum mengepalkan tinjunya dan berkata, Tai Sang Penatua Dexuan, guru muridku telah meninggal. Sekarang tidak ada guru yang mengajariku, dan cara alkimia menjadi bingung. Tolong ajari aku caranya alkimia untuk muridku. Setelah mengatakan itu, dia berlutut dengan tulus. Menjadi murid adalah tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Selama dia berhasil, Su Tianmu tidak akan pernah mencoba untuk mengalahkannya lagi. Penatua tertinggi Dexuan memandang Zuoning dengan heran, apakah dia ingin menjadi murid? Setelah merenung sejenak, dia berkata, Murid Zuo, saya berhenti menerima murid 100 tahun yang lalu. Dia sudah tua dan hanya ingin belajar alkimia dan tidak ingin menghabiskan energinya untuk mengajar murid-muridnya.
Ketika Zuoning mendengar ini, dia tidak percaya sama sekali dan menolak menerima murid. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu belum pernah mengajari Su Tianmu? Saya tidak ingin menerima Su Tianmu sebagai murid saya. Penatua tertinggi Dexuan, hanya ada sedikit kesalahpahaman antara murid dan Su Tianmu. Tolong beri murid itu kesempatan. Dia merasa penatua tertinggi Dexuan menolaknya karena Su Tianmu. Penatua tertinggi Dexuan, beri dia kesempatan. 13 tetua tertinggi berkata untuk mendukung, murid Zuo sangat berbakat. Bakatnya dalam alkimia pasti dapat menjadikannya salah satu dari 10 teratas di sekte tersebut. Bahkan jika dia hanya masuk 10 besar di antara generasi muda, dia masih salah satu jenius alkimia terbaik. Penatua tertinggi Dexuan terkejut lagi. Mungkinkah dia mengira dia telah mengajari Su Tianmu? Murid Zuo, saya berkata bahwa saya tidak akan menerima murid lagi. Jadi saya tidak akan menerima siapapun, termasuk murid Su. Ini adalah aturan yang dia tetapkan sendiri, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk mengajari Su Tianmu cara alkimia. Hal ini membuatnya berpikir, jika Su Tianmu berbicara, apakah dia akan tetap bertekad seperti sekarang? Nyata, Zuoning menatap penatua tertinggi Dexuan dengan pandangan bertanya-tanya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega. Selama dia tidak menerima Su Tianmu sebagai muridnya, itu akan baik-baik saja. Murid ini ceroboh. Dia berdiri dan berkata dengan perasaan sedih, beri aku sesuatu. Kasual, itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Penatua tertinggi Dexuan merasa sedikit malu dan berpikir lama. Murid Zuo, bagaimana kalau saya memberi Anda 3 resep ramuan transenden, 50 batu bahan obat langka, 1 batu ramuan transenden, dan senjata ajaib yang dapat menahan serangan dari alam surga dan bumi. Harga tersebut sudah pasti layak untuk sebuah jamu yang dapat memperpanjang umur 100 tahun. Jika dimasukkan kekurangannya, jumlah dari hal-hal tersebut akan melebihi nilai dari jamu itu sendiri. Zuoning tidak senang ketika mendengarnya. Penatua Dexuan telah memberikan begitu banyak hal baik. Dia jelas tidak ingin berhutang budi padanya dan bahkan bermaksud untuk menarik garis yang jelas. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuannya. Tapi dia tetap harus setuju, jadi dia dengan enggan mencapai kesepakatan. Penatua tertinggi Dexuan, murid ini memiliki satu hal lagi. Segera setelah penatua tertinggi Dexuan menyingkirkan ramuan itu, Zuoning mengeluarkan harta lainnya, yaitu botol giok dengan anyaman di dalamnya. Botol giok langsung menarik rasa ingin tahu semua orang. Mereka baru saja mengeluarkan jamu yang dapat meningkatkan umur 100 tahun. Murid-muridku telah mempelajari bahwa botol giok ini dapat menghasilkan setetes cairan umur panjang setiap 5 hari. Mengonsumsinya dapat meningkatkan masa hidup Anda 10 hari tanpa efek samping apapun. Zuoning dengan sungguh-sungguh memperkenalkan botol giok tersebut. Botol giok itu masih harus digunakan selama sekitar 80 tahun. 80 tahun. Artinya, cairan umur panjang yang dihasilkan dengan meminumnya terus-menerus dapat memperpanjang umur Anda sekitar 160 tahun. Godaannya begitu besar sehingga penatua tertinggi Dexuan tidak bisa menahan diri untuk menahan napas sambil menatap botol giok itu, dan matanya tidak sabar untuk menempel pada botol giok itu. Bukan hanya dia, tetapi semua orang kecuali Su Tianmu dan Zuoning menatap botol giok dengan mata yang sangat panas. Botol itu tidak memiliki efek samping dan akan meningkatkan masa hidup sekitar 160 tahun. Khusus untuk Dharma, langit, bumi, dan bumi, daya tariknya berakibat fatal. Murid Zuo, saya menerima Anda sebagai murid saya. Sebelum penatua tertinggi Dexuan dapat berbicara, penatua tertinggi ke-13 segera berkata. Dan aku akan memberimu 5 ramuan transendental, 80 batu bahan obat langka, 5 batu ramuan transendental, dan 3 harta yang dapat menahan serangan dari alam surga dan bumi. Setelah mendengar kondisi dari 13 sesepuh tertinggi, semua orang di sekte Cao Tian tercengang. Begitu banyak hal baik yang cukup untuk ditukar dengan harta, dan dengan tambahan seorang murid, kondisi ini cukup untuk menghalangi banyak orang. Kali ini dia benar-benar kehilangan kesabaran. Meskipun status 13 tetua tertinggi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tetua tertinggi Dexuan, dalam hal lain mereka tidak buruk sama sekali. Semua orang memandang Zuoning dengan iri. Menemukan beberapa harta saja sudah cukup untuk membuat Zuoning menjadi terkenal.
Namun, mereka masih memandang penatua tertinggi Dexuan. Zuoning mungkin tidak setuju dengan kondisi ini. Selama penatua tertinggi Dexuan setuju untuk menerima murid, ke-13 penatua tertinggi akan kehilangan daya saing mereka. Penatua tertinggi Dexuan sepenuhnya mampu menghasilkan hal yang sama, dan ada satu hal yang benar-benar tak tertandingi oleh 13 penatua tertinggi, dan itu adalah kekuatan alkimia. Penatua tertinggi ke-13 tidak mempraktikkan alkimia, jadi dia tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Zuoning di jalur alkimia. Selama penatua tertinggi Dexuan membuka mulutnya, Zuoning pasti akan langsung setuju. Penatua tertinggi Dexuan melirik ke-13 penatua tertinggi dan merasa tidak senang. Kata-kata ini merupakan tikaman dari belakang dan membawanya ke jalan buntu. Jika dia tidak menerima Zuoning sebagai muridnya, dia pasti tidak akan bisa berhasil. Kejar Deping, tapi begitu dia setuju, dia mengingkari janjinya. Zuoning memandang ke-13 sesepuh tertinggi dengan penuh rasa terima kasih. Kerja sama ini sangat baik. Selama penatua tertinggi Dexuan menginginkan botol giok ini, dia harus diterima sebagai muridnya. Jika dia tidak menyita Sutianmu sebagai muridnya, maka selama dia berhasil menjadi murid, dia akan segera melampaui status Sutianmu. Tidak mungkin bagi Sutianmu untuk menghadapinya di masa depan. Dia tidak hanya mendapat dukungan dari penatua tertinggi Dexuan, tetapi dia juga mendapat bantuan dari 13 penatua tertinggi bisa membunuh Sutianmu. Buatlah keputusan dengan cepat, cepatlah. Melihat penatua tertinggi Dexuan telah berpikir secara mendalam, Zuoning tidak dapat menunggu dan terus berteriak dalam hatinya. Mata Sutianmu tertuju pada Zuoning dan tetua tertinggi ke-13, dan setelah beberapa saat dia mensibir. Jadi begitu. Dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah 13 tetua tertinggi dan Zuoning yang bekerja sama untuk berkomplot melawan penatua tertinggi Dexuan dan memaksa penatua tertinggi Dexuan untuk menerima Zuoning sebagai muridnya. Tidak peduli apa tujuan Zuoning, tidak mungkin dia membiarkan Zuoning berhasil. Penatua tertinggi Dexuan, junior ini juga memiliki harta karun. Mendengar perkataan Sutianmu, Zuoning segera berbalik dan menatapnya tajam. Kenapa kamu ikut bersenang-senang saat ini? Mungkinkah yang Anda hasilkan lebih baik dari dia? Penatua tertinggi ke-13 juga memandang Sutianmu dengan dingin. Kaulah yang tidak bisa berkata apa-apa tentang orang yang tidak layak ini. Bahkan penatua tertinggi Dexuan pun tidak senang. Dia berada dalam dilema sekarang. Mengapa mengganggunya? Benda ini disebut cangkir pemurnian. Selama itu adalah ramuan umur panjang, jika kamu memasukkannya dan memurnikannya, efek obatnya akan meningkatkan umurmu lebih dari 10 tahun. Cangkir anggur dan berkata, saya telah meneliti bahwa piala Lianxing dapat digunakan lebih dari 10 kali. Jika Anda beruntung, masa hidup Anda dapat diperpanjang 150 hingga 200 tahun. Setelah mendengarkan kata-kata Sutianmu, Zuoning dan yang lainnya terkejut. Mata mereka membelalak saat mereka menatap cangkir pelatihan dengan tidak percaya. Murid-murid berpangkat tinggi itu tidak bisa tidak melihat botol giok di tangan Zuoning. Mereka membandingkannya dalam pikiran mereka dan menemukan bahwa cangkir pemurnian lebih dari satu tingkat lebih baik daripada botol giok. Cairan umur panjang dalam botol giok harus diminum setiap 5 hari sekali, yang tidak hanya merepotkan, tetapi juga lambat efeknya bahkan lebih baik, memperpanjang umur lebih jauh, dan bahkan dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah, perbedaannya jelas. Orang yang menunggang kuda. Zuoning tercengang saat melihat cangkir cuci di tangan Sutianmu, sambil mengutuk dalam hatinya. Anda benar-benar menemukan sesuatu yang lebih baik dari dia, dan Anda tidak hanya berpura-pura sebelumnya. Aku akan meniduri ibumu. Tapi semakin sering hal ini terjadi, semakin dia ingin membunuh Sutianmu. Jika Anda tidak mengambilnya lebih awal, Anda tidak akan mengambilnya nanti. Tetapi jika Anda mengeluarkannya saat ini, Anda harus melawannya dan merusak perbuatan baiknya, bukan? Reader, kapan dia menyinggung perasaanmu? Dia adalah satu-satunya yang marah pada kejadian itu. Bahkan jika penatua tertinggi ke-13 membantunya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cangkir pelatihan ingin mendapatkannya. Adik, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah cawan ini benar-benar kuat? Orang-orang dari Sekte Chaotian mengajukan pertanyaan, yang membuat Zuoning segera mencari alasan. Dia melompat dan berteriak, kamu bilang 10 tahun peningkatan umur hanya 10 tahun.
Apa yang kamu gunakan untuk membuktikannya? Dia percaya bahwa hal baik seperti itu ada di negeri para dewa kuno, tetapi dia tidak pernah percaya bahwa sembarang orang dapat menemukannya. Berapa banyak uang yang dia keluarkan untuk menemukan botol giok ini? Zhou Yuan terbakar selama lebih dari 200 tahun, belum lagi dia hampir mati dalam proses pencarian. Mengapa orang sembarangan datang dan mengambil sesuatu untuk mengungguli dia? Mendengar ini, penatua tertinggi Dexuan juga memiliki keraguan. Memiliki benda bagus seperti botol giok sudah merupakan suatu keberuntungan. Kemungkinan munculnya harta karun tertinggi seperti piala lian-lian sangat rendah. Beberapa kata. Efek. Su Tianmu tahu bahwa tidak mudah membuat orang percaya pada keefektifan piala lian kian, jadi dia mengeluarkan jamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melemparkannya kepada penatua tertinggi Dexuan. Senior, menurutmu jamu ini bisa menambah umurmu berapa tahun? Penatua Dexuan mengambil ramuan itu dan mempelajarinya, dan mendapatkan jawaban yang pasti, tingkatkan masa hidup Anda sebanyak 50 tahun. Setelah berbicara, dia mengerutkan kening. Karena ada jamu yang dapat memperpanjang umur 50 tahun, mengapa tidak mengeluarkannya dari awal? Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melambai untuk mengembalikan ramuan itu. Penatua Dexuan mengembalikan ramuan itu kepadanya dengan mata ragu. Su Tianmu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membilas cangkir pemurnian, lalu mengembunkan cairan spiritual untuk mengisi cangkir pemurnian, lalu memasukkan ramuan ke dalamnya, dan gumpalan asap putih perlahan naik. Semua orang memperhatikan setiap gerakannya dengan cermat, dan baru kemudian secercah harapan muncul di mata mereka setelah memastikan bahwa dia tidak mengganti ramuan atau melakukan gerakan kecil lainnya. Cairan spiritual itu mendidih dan perlahan menghilang dalam kepulan asap putih. Setelah beberapa saat, hanya jamu yang tersisa di dalam cangkir pemurnian. Senior, sekarang lihat ramuan ini. Penatua tertinggi Dexuan mengambil ramuan itu dengan ragu, memeriksanya sebentar, dan memandang Su Tianmu dengan curiga. Tidak banyak perbedaan. Ada perbedaannya atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu memakannya. Melihat Su Tianmu masih berusaha merahasiakannya, penatua tertinggi Dexuan ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk mencobanya. Penatua tertinggi Dexuan. Tidak. Melihat dia memasukkan obat mujarab ke dalam mulutnya, orang-orang di sekte Chaotian menjadi cemas dan mencoba mencegahnya, tetapi mereka terganggu oleh tatapannya. Kenapa kamu begitu cemas? Apakah kamu lupa siapa aku? Dia adalah seorang alkemis transenden. Tidakkah dia bisa membedakan apakah suatu jamu itu baik atau buruk? Mencegahnya berarti menghina kekuatan alkimianya. Chao Tianzong menyaksikan penatua tertinggi Dexuan menelan obat mujarab secara langsung, dan tidak terjadi apa-apa sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa kepedulian menyebabkan kekacauan. Sia-sia. Penatua Taisang Dexuan menutup matanya dan perlahan merasakan ramuan itu bekerja di badannya, dan ekspresi kenikmatan perlahan muncul di wajahnya. Mengonsumsi ramuan keabadian adalah semacam kenikmatan, perasaan mendapat nutrisi ganda bagi badan dan jiwa, yang sungguh luar biasa. Semua orang secara bertahap memahami niat Su Tianmu dan mengamati perubahan pada penatua tertinggi Dexuan dengan terkejut. Cuci seperti ini, apakah akan meningkatkan efeknya? Apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dia katakan, bahwa mencuci saja dapat meningkatkan efek ramuan untuk memperpanjang hidup Anda lebih dari 60 tahun? Mereka tidak percaya bahwa operasi sederhana seperti itu dapat meningkatkan kualitas obat mujarab. Zuoning menatap penatua tertinggi Dexuan dan menjadi gugup. Dia adalah orang yang paling tidak mengharapkan efek ramuan itu meningkat. Jika itu terjadi, dia akan menjadi daun hijau. Daun hijau paling hijau dan paling hijau. Su Tianmu saja sudah cukup baginya, dan tidak boleh ada orang lain yang bisa menghancurkannya. Setengah jam kemudian, penatua tertinggi Dexuan membuka matanya dengan ekspresi terkejut, dan menatap Su Tianmu dengan sepasang mata yang jauh lebih cerah dari sebelumnya, penuh keterkejutan. Melihat reaksinya, semua orang di sekte Chaotian terkejut. Mungkinkah itu benar-benar memberikan efek yang bagus? Tidak, itu tidak mungkin. Ekspresi Zuoning berubah karena terkejut, dan dia mundur 2 langkah karena tidak dapat menerimanya. Elder Supreme Dexuan, apa efeknya? Tanya sekte Chaotian tak terkendali. Jakun penatua Dexuan berguling, dan setelah beberapa saat dia berbicara dengan susah payah, 63 tahun umur panjang. Hanya jamu dan segelas anggur yang mampu mencapai efek ini.
Anda harus tahu bahwa total panen dari perjalanannya hanya menambah umurnya 80 tahun. Meskipun tidak dihitung sebagai bahan umur panjang tidak dapat secara langsung meningkatkan umur, tapi ini adalah peningkatan umur yang nyata. Bagaimana kita tidak kaget? 63 tahun. Ini peningkatan langsung sebesar 13 tahun. Apakah ini benar-benar efek yang bagus? Elder Dexuan, apakah Anda yakin dia tidak mengganti obat mujarab? Semua orang kaget dan tidak percaya. Mencucinya seperti itu saja sudah memberikan efek yang bagus. Tidak mungkin, pasti ada yang salah. Zuoning tidak bisa menerimanya sama sekali, menggelengkan kepalanya dengan histeris. Elder Dexuan, jangan percaya padanya, pasti ada yang salah dengan ini. Apa masalahnya? Penatua Dexuan merasa sangat tidak senang saat melihat ekspresi panik Zuoning. Katakan padaku, apa masalahnya? Tunjukkan padanya. Zuoning dikejutkan oleh teriakan dingin dari penatua tertinggi Dexuan, dan dia menundukkan kepalanya dengan panik. Kata-katanya jelas membuat penatua tertinggi Dexuan marah. Penatua tertinggi Dexuan mendengus dingin, mengabaikannya, dan memandang Su Tianmu, ekspresinya langsung menjadi baik. Adik, apa yang kamu inginkan? Sama seperti botol giok Zuoning, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menaikkan harga dan harus menunggu pihak lain untuk menawar. Berikan seperti yang Anda lihat, kata Su Tianmu dengan santai. Tidak seperti Zuoning, dia tidak terlalu memiliki tujuan dan dapat menerima harga berapapun, belum lagi penatua tertinggi Dexuan tidak akan membiarkan dia kehilangan uang. Wajah penatua tertinggi Dexuan menjadi bermasalah, dan dia berpikir lama sebelum berkata, teman kecil, saya akan memberi Anda 8 resep ramuan transendental, 100 batu bahan obat langka, 10 batu ramuan transendental, dan 5 potiong itu dapat menahan pukulan dari alam hukum, langit, dan bumi. Ketika Zuoning mendengar ini, paru-parunya hampir meleduk karena marah. Ini hampir 2 kali lipat dari kondisi yang ditawarkan oleh 13 sesepuh tertinggi. Apakah barangnya benar-benar jauh dari tempat cucian? Dia tidak mengakuinya, tapi faktanya ada di sini, dan dia mengakuinya atau tidak bisa mengubahnya. Aku tidak membutuhkan ramuan dan harta karun, ganti saja dengan yang lain. Su Tianmu merenung sejenak dan berkata, dia tidak kekurangan ramuan dan harta pertahanan hal-hal. Anda tidak ingin ramuan transenden atau harta karun menolak fenomena langit dan bumi. Semua orang di sekte Chaotian memandang Su Tianmu dengan bingung, dan mereka semua merasa bahwa Su Tianmu sakit jiwa. Di masa lalu, saya bahkan menginginkan senjata ajaib untuk melawan alam hukuman surgawi, tetapi sekarang saya bahkan tidak ingin ramuan transenden dan harta karun untuk melawan alam hukuman surgawi. Penatua tertinggi Dexuan juga memandang Su Tianmu dengan heran, tetapi dia tidak terlalu memikirkan mengapa Su Tianmu melakukan ini. Jika dia tidak menginginkannya itu dengan teman kecil, apa yang kamu inginkan? Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu, jadi dia hanya bertanya pada Su Tianmu apa yang dia inginkan. Apapun boleh, asalkan berharga. Pipi penatua tertinggi Dexuan berkedut. Jika Anda ingin mengatakan itu berharga, bukankah menurut Anda jamu transenden dan senjata ajaib itu berharga? Lalu kungfu dan keterampilan bertarung. Karena bahan obat dan ramuan telah diberikan, satu-satunya yang tersisa untuk diberikan adalah hal-hal lain, dan seni bela diri serta keterampilan bertarung adalah pilihan yang baik. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, dan tanda tanya besar muncul di wajah penatua tertinggi Dexuan. Bahkan jika Anda tidak melakukan ini, seberapa kaya keluarga Anda? Bagaimana dengan bahan pemurniannya? Bisa. Su Tianmu mengangguk, yang membuat penatua tertinggi Dexuan bertanya-tanya lagi. Mungkinkah dia masih seorang pemurni senjata? Kalau begitu aku akan memberimu 500 batu bahan pemurnian senjata langka. Selama dia menginginkannya, bahan pemurnian senjata di tangannya tidak ada gunanya. Namun, ini paling sebanding dengan nilai dari 8 resep ramuan transendental. Penatua tertinggi Dexuan merenung sejenak dan hatinya tergerak. Teman kecil, apakah Anda menginginkan resep ramuan itu? Taixuan Cauldron. Su Tianmu bertanya. Dia pasti menginginkan dan Cauldron, tapi dia memiliki Zunding tingkat atas. Sudut mulut penatua Taisang Dexuan bergerak-gerak ketika dia mendengar ini. Jika dia memiliki Taixuan Cauldron, dia pasti sudah mampu memurnikan ramuan keabadian tingkat tinggi sejak lama.
Mengapa dia harus mengambil risiko di tanah para dewa kuno? Senior, bahan formasinya juga bagus. Bagaimanapun juga, kualitas Xuan adalah sesuatu yang sulit dipahami. Su Tianmu tidak menyangka penatua tertinggi Xuan akan mengeluarkannya dan mengambil inisiatif untuk memintanya. Bahan formasi. Mungkinkah dia masih seorang penyihir arai? Penatua tertinggi Xuan berpikir dalam hati, dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Itu mungkin bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kekuatan di belakangnya. Di mata Su Tianmu, ada sedikit apresiasi lagi. Saat ini, jika orang memiliki hal-hal baik, mereka hanya akan memegangnya erat-erat di tangan mereka sendiri dan tidak akan pernah membaginya kepada orang lain, apalagi berinisiatif untuk mempertimbangkannya demi kebaikan. Sekte atau keluarga. Karakter seperti ini dia sangat menghargainya. Saya tidak punya banyak bahan formasi, hanya 200 batu. Bagaimana kalau menggunakan sumsum ajaib untuk mengganti sisanya? Ikuti pengaturan senior, kata Su Tianmu sambil menangkupkan tinjunya. Penatua tertinggi Xuan tersenyum dan mengangguk, lalu mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah memasukkan semuanya ke dalam ring penyimpanan, dia mencapai kesepakatan dengan Su Tianmu. Zuoning baru saja melihat Su Tianmu menghasilkan banyak uang. Dia hampir geblek. Pusat perhatiannya dicuri begitu saja. Penatua tertinggi Xuan, apakah kamu masih menginginkan hartaku? Dia bertanya dengan secercah harapan terakhir. Penatua tertinggi Xuan meliriknya dan mengerutkan kening. Apakah Anda harus membiarkan dia menanyakan barang-barang Anda? Saya tidak mampu membeli barang-barang Anda. Dia sudah menyadarinya sekarang. Mengetahui bahwa Zuoning memiliki niat buruk, dia tentu saja tidak akan memiliki sikap yang baik. Zuoning cemas. Apa yang Anda maksud dengan terjangkau? Bukannya Anda tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penatua tertinggi ke-13? Selama Anda memintanya, dia akan memberikannya kepada Anda. Karena penatua tertinggi Xuan tidak menginginkannya, saya akan menerimanya. Penatua tertinggi ke-13 tahu bahwa penatua tertinggi Xuan tidak akan memintanya lagi untuk mencegah Zuoning tidak dapat naik ke panggung. Dia berbicara pada waktu yang tepat. Melihat ini, Zuoning tidak punya pilihan selain menukar botol giok itu dengan 13 tetua tertinggi, tapi tidak ada yang menyebutkan masalah magang. Penatua tertinggi ke-13 menerima botol giok dan tidak senang sama sekali. Dibandingkan dengan botol giok, dia lebih menginginkan cangkir pemurnian, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kesempatan ini. Kecuali, anak itu memiliki sesuatu yang baik dalam dirinya. Senior, junior ini masih memiliki sesuatu pada dirinya. Penatua tertinggi Xuan berpikir bahwa piala lian-lian adalah harta karun terakhir. Mendengar kata-kata Su Tianmu, dia terkejut dan menatapnya dengan penuh semangat. Barang bagus apa? Segera keluarkan dan lihat. Aku tidak sabar untuk melihat barang bagus apa lagi yang dimiliki Su Tianmu. Su Tianmu berbalik dan mengeluarkan 3 jamu, dan menjelaskan ketiga jamu ini saling melengkapi. Meminum 1 jamu setiap 50 tahun dapat meningkatkan umur Anda 50 tahun. Tidak ada konflik dengan harta dan ramuan abadi lainnya. Ketika dia mendengar bahwa 1 jamu hanya dapat memperpanjang masa hidup sebanyak 50 tahun, dan jamu itu harus diminum sekali dalam jangka waktu yang lama, penatua Taisang Xuan memiliki kekecewaan di matanya, tetapi kekecewaannya langsung hilang ketika dia mendengar kalimat berikutnya. Ada 2 hal yang paling saya takuti tentang harta keabadian, yang pertama adalah efek sampingnya, dan yang lainnya adalah konflik efek. Efek sampingnya mudah dimengerti. Jika serius, Anda tidak boleh memakannya, atau Anda bisa mencari cara untuk mengurangi efek sampingnya. Namun konflik efek sulit untuk diselesaikan, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk mengurangi konflik. Seringkali, efek konflik baru ditemukan setelah habis. Jika obat mujarab atau harta karun yang digunakan kemudian gagal, maka akan membuang-buang kesempatan kebanyakan. Jika umur yang tadinya bertambah hilang karena konflik, maka itu akan menjadi kerugian yang besar. Memikirkan hal ini, belum lagi penatua tertinggi Xuan, semua orang juga tergerak, terutama 13 penatua tertinggi. Mereka menatap 3 jamu di tangan Su Tianmu dengan mata tajam, dan hampir pergi untuk mengambilnya. Dia tidak mendapatkan piala lian-lian, tapi dia harus mendapatkan 3 jamu ini. Adikku,
Aku akan memberimu 100 batu bahan obat langka, 10 batu ramuan transenden, 500 batu bahan pemurnian senjata langka, dan 500 batu bahan formasi langka. Mendengar kata-kata kaya dari penatua tertinggi ke-13, semua orang di Sekte Cao Tian berseru. Dengan harga ini, Anda dapat membeli cangkir cucian lagi. Meskipun ketiga ramuan itu bagus, nilai keseluruhannya masih sedikit lebih buruk daripada piala pelatihan. Penatua tertinggi ke-13, kamu sudah memiliki botol giok, kamu tidak perlu berdebat denganku lagi, kan? Penatua tertinggi ke-13 Dexuan mengerutkan kening. Penatua tertinggi ke-13 bergabung dengan Zuoning untuk membuat rencana melawannya, yang sudah membuatnya tidak bahagia. Kesepakatannya bahkan lebih tidak nyaman lagi jika ditendang oleh seseorang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa adik kecil ini ada di sini untuknya? Apakah Anda harus menikamnya dari belakang? Siapa yang bisa memikirkan terlalu banyak harta keabadian? Aku belum cukup hidup. Penatua tertinggi ke-13 mendengus dingin, kamu juga memiliki cangkir pelatihan, jadi jangan berdebat denganku. Melihat penatua tertinggi Dexuan masih menatapnya dengan tidak senang, penatua tertinggi ke-13 melanjutkan, karena dia ada di sini untuk membuat kesepakatan, maka setiap orang berhak untuk menawar. Apakah semua hal baik harus masuk ke kantong Anda? Oke. Penatua tertinggi Dexuan memalingkan wajahnya karena teguran itu. Jika dia terus mengatakan lebih banyak, dia akan berpikiran sempit dan merusak keharmonisan sesama anggota klan. Adikku, aku tidak punya bahan pemurnian senjata atau bahan formasi. Bagaimana kalau aku memberimu lebih banyak bahan obat dan ramuan, serta esensi spiritual dari Hyukum? Untuk menukar cangkir cuci, ramuan Zuoning, dan harta orang lain, dia mengeluarkan terlalu banyak barang. Tidak peduli seberapa kaya dia tidak mampu membuatnya seperti ini. Tidak menyukai resep obat mujarab dan seni bela diri serta keterampilan bertarung. Dari segi daya saing, dia memang jauh kalah dengan 13 sesepuh tertinggi. Penatua tertinggi ke-13 tersenyum percaya diri setelah mendengarkan kata-kata penatua tertinggi Dexuan. Yang mereka inginkan adalah bahan pemurnian senjata dan bahan formasi. Ketiga jamu ini pasti miliknya. Saat penatua tertinggi ke-13 memandang Su Tianmu dengan percaya diri, dia melihat bahwa Su Tianmu tidak menyipitkan mata, bahkan tidak memandangnya. Apa artinya ini? Penatua tertinggi ke-13 mengerutkan kening dan merasa tidak senang. Apakah dia tuli dan tidak mendengar apa yang dia katakan? Bahkan tidak memandangnya. Penatua tertinggi Dexuan, saya akan berdagang dengan Anda. Melihat Su Tianmu menyerahkan ramuan itu, penatua tertinggi Dexuan tercengang, dan mata semua orang membelalak karena terkejut. Apakah ini gile? Apakah dia tidak mendengar syarat yang ditawarkan oleh tetua tertinggi ke-13? Kamu harus memberikan ramuan itu kepada penatua tertinggi Dexuan. Jika Anda memikirkannya sambil berlutut, Anda harus tahu bahwa kondisi yang diberikan oleh penatua tertinggi Dexuan dalam berurusan dengan 13 penatua tertinggi tidak sebanding dengan kondisi dari 13 penatua tertinggi. Penatua tertinggi ke-13 juga bingung. Dia menawarkan persyaratan yang baik, tetapi dia bahkan tidak ingin berdagang dengannya. Apa maksudnya? Dibandingkan dengan penatua tertinggi Dexuan, betapa rendahnya dia. Tunggu sebentar. Karena marah, dia meraih tangan Su Tianmu dan berkata dengan dingin, adik, apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku mendengarnya. Su Tianmu berkata dengan ringan, jadi bagaimana jika dia mendengarnya? Kalau begitu, kamu tidak menjualnya kepadaku, tapi padanya. Penatua tertinggi ke-13 bahkan lebih bingung. Kondisi yang dia tawarkan jelas jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh penatua tertinggi Dexuan. Saya bisa menjualnya kepada siapapun yang saya inginkan. Su Tianmu melepaskan tangan penatua tertinggi ke-13 dan terus memberikan ramuan itu kepada penatua tertinggi Dexuan. Ekspresi wajah penatua tertinggi ke-13 sangat jelek. Ini sama sekali tidak memberinya wajah. Saya akan menambahkan 200 bahan pemurnian batu lagi dan 100 bahan pembentuk batu. Jika kamu tidak memberinya wajah, kamu harus memberikan wajah Kaibao. Dia sangat marah sehingga dia ingin mendapatkan ketiga jamu ini dengan segala cara. Dia harus berjuang untuk ini. Namun, apapun syarat yang dia tawarkan, Su Tianmu tidak bisa memberikannya kepadanya. Binatang kecil. Melihat Su Tianmu terus mendorong jamu ke tangan penatua tertinggi Dexuan tanpa henti, penatua tertinggi ke-13 sangat marah, matanya merah karena marah.
Penatua tertinggi Dexuan tidak bisa tenang sejenak. Dia memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. 13 tetua tertinggi tidak akan menjual meskipun mereka menawarkan kondisi yang baik. Adik, apakah kamu benar-benar ingin menjualnya kepadaku? Su Tianmu mengangguk, senior, kamu tidak menginginkannya. Ya, Penatua tertinggi Dexuan segera setuju, dengan suara keras dan tegas, saya pasti menginginkannya. Hanya bercanda, bagaimana mungkin dia tidak ingin hal-hal baik dikirimkan kepadanya. Aku akan segera memberimu barangnya. Kemudian dia tampak takut Su Tianmu akan menyesalinya, dan buru-buru menghitung barang bagus dan memberikannya kepada Su Tianmu untuk menyelesaikan transaksi. Penatua tertinggi ke-13 melihat pemandangan ini dengan wajah dingin, dan kemarahan di hatinya telah menumpuk hingga ekstrim. Dia curiga anak ini ada di sini khusus untuk melawannya. Bahkan jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua tertinggi Dexuan, Anda bahkan tidak dapat melihatnya. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Nama keluargamu Gu, kan? Nak, tunggu aku. Abaikan dia, goda dia, tidak mungkin dia tidak membalas dendam. Adik, apakah kamu punya hal lain yang bagus? Penatua Dexuan menyimpan ramuan itu dan memandang Su Tianmu dengan penuh harap. Tidak lagi. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Sangat sulit menemukan hal-hal baik yang dapat membantu meningkatkan umur panjang di alam Fatian Siang. Sedangkan untuk cairan obat yang diekstraksi dari pasir abadi dan dinding, mustahil baginya untuk memberikannya kepada Penatua tertinggi Dexuan. Dia sangat berguna untuk kedua hal ini. Penatua tertinggi Dexuan mengangguk dan tidak menunjukkan kekecewaan apapun. Sungguh luar biasa bisa menghasilkan begitu banyak hal baik. Adik, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja padaku. Dia mengeluarkan slip kurir. Su Tianmu benar-benar membuatnya merasa sangat nyaman hari ini, dan dia sangat menghargainya peluang di masa depan. Su Tianmu mengeluarkan slip giok dan membuat informasi kontak. Jika dia bahkan tidak meninggalkan informasi kontak tanpa mengungkapkannya, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Penatua tertinggi Dexuan, sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Setelah mengepalkan tinjunya, dia berbalik dan terbang menuju Ji Xiyun dan yang lainnya untuk melihat bagaimana kesepakatan mereka. Pemuda yang baik. Penatua tertinggi Dexuan melihat ke belakang Su Tianmu dan menghela nafas, namanya sepertinya Gu Hao, apakah dia dari keluarga Gu? Kapan keluarga Gu memiliki anak yang luar biasa? Apakah dia ada hubungannya dengan Sekte Qintian? Melihat bahwa orang-orang yang menuju ke arah Su Tianmu semuanya berasal dari Sekte Qintian, Penatua tertinggi Dexuan sedikit mengernyit dan memanjat cabang tinggi dari Sekte Qintian. Alisnya langsung mengendur, dia tidak peduli dengan peluang orang lain, tetapi dia perlu peduli dengan rakyatnya sendiri. Penatua tertinggi ke-13, jangan terlalu mempermasalahkannya. Pemuda itu telah disukai olehku sebelumnya, dan dia ingin berdagang denganku hanya untuk membalas kebaikannya sebelumnya. Dia menoleh ke arah Penatua tertinggi ke-13 dan menghiburnya dengan sebuah wajah jelek. Dia belum pernah mengenal Gu Hao sebelumnya, dan dia mengatakan ini hanya untuk melindunginya dan mencegah Penatua tertinggi ke-13 melakukan pembalasan di masa depan. Penatua tertinggi ke-13 dari Sekte Chaotian, balas dendam Fatian Siang di Realem, belum lagi seorang pemuda, seluruh keluarga Gu tidak dapat menahan amarahnya. Tidak apa-apa, mengapa saya keberatan? Penatua tertinggi ke-13 menarik napas dalam-dalam, tersenyum dan berkata, sungguh, Penatua tertinggi Dexuan, menurut Anda saya tidak akan begitu picik, bukan? Grand Elder Dexuan tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, tetapi kekhawatiran masih muncul di matanya. Ah, saudaraku Gu, kamu akhirnya sampai di sini. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak menderita kerugian di sana, kan? Melihat Su Tianmu datang, Ji Xiyun dan yang lainnya bergegas menjemputnya dan menyatakan keprihatinannya. Apakah sepertinya akulah yang dirugikan? Su Tianmu berkata sambil tersenyum. Mereka berenam menghela nafas lega, selama tidak menderita kerugian apapun. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menyelesaikan transaksinya? Kami telah menyelesaikan transaksinya, dan kami menunggu kakak senior Ma dan yang lainnya. Kata Ji Xiyun, mereka memang menggeli banyak hal bagus, tetapi mereka masih kalah dengan Ma Xinlan, dan transaksi selesai dengan cepat. Su Tianmu mendongak dan melihat Master Alkemis Transcendental King Jue mengalihkan pandangannya dan mendarat di Ma Xinlan.
Dia melihatnya memegang cabang dan berdagang dengan penatua tertinggi dari Sekte Qintian. Cabang ini memerlukan penanaman yang hati-hati untuk menumbuhkan tunas, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahan alkimia dan tidak terlalu berharga. Tetua tertinggi dari Sekte Qintian melihat ke cabang itu sebentar. "Murid Ma, bagaimana kalau aku menukarnya denganmu dengan 10 botol ramuan transendental dan harta karun yang dapat menahan pukulan dari alam surga?" Mendengarkan kata-katanya, Su Tianmu mengerutkan kening. Cabang itu jelas tidak hanya digunakan sebagai bahan alkimia, dan jelas tidak terlalu berharga. "Nona Ma, jangan ganti baju dengannya." Ma Xinlan hendak mengangguk setuju ketika dia tertegun ketika mendengar kata-kata Su Tianmu. Dia menoleh ke arahnya dengan keraguan di matanya, mengapa tidak berubah? Cabang itu hanya perlu diolah dengan cairan spiritual untuk menumbuhkan tunas. Tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan, tetapi memakannya secara langsung juga dapat memberikan efek yang sangat baik. Memakan kuncup akan menambah masa hidup Anda setidaknya 5 tahun. Itu adalah harta karun yang sangat langka. Jangan percaya apa yang dikatakan orang tuamu. Jika kamu mengubahnya, keluarga nenekmu akan menderita kerugian. Mata Ma Xinlan dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini benar-benar hal yang bagus? Saudaraku Gu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dia sendiri tidak bisa mengatakannya, tapi Gu Hao bisa mengetahuinya secara sekilas. Dia juga tidak percaya bahwa tetua tertinggi akan menipunya seperti ini. Bersambung.